warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video inovasi pembelajaran kelas 4 tema 1 subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat-sehat hari ini dan sudah siap belajar? Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke, sebagai bukti bahwa cinta kita terhadap berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional tersebut, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Kita mulai sekarang. Sekarang Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Coba dilihat teman-teman di sekitarnya, kanan dan juga kiri, siapa yang tidak hadir. Sebelum memulai belajar, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Tema belajar kita hari ini adalah mengenai indahnya kebersamaan. Tujuan kita belajar hari ini adalah agar anak-anak bisa tahu dan menjelaskan mengenai berbagai ragam budaya, etnis, dan juga agama dari teman-teman yang ada di kelas. Hal ini menunjukkan sebagai identitas bangsa Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menampilkan video pembelajaran yang bertema beragam kebudayaan khas provinsi di Indonesia. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang,
bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Setelah kalian menyaksikan video, sekarang Ibu menampilkan contoh gambar dari budaya. Ini budaya apa ya anak-anak? Ya, pintar. Ini adalah budaya Bali. Siapa yang tahu? Ini baju adat Bali namanya apa? Iya, ini namanya baju adat Bali bernama Payas Agung. Selain dari baju adat ini, ada lagi karakteristik dari Bali. Betul, itu adalah ngaben. Siapa yang tahu ngaben itu apa? Betul, Rido, hebat. Ngaben adalah pembakaran mayit. Jadi, siapa nih di antara kalian yang berasal dari suku Bali? Ada nggak di sini yang dari suku Bali? Oh, kamu dari suku Bali. Ada lagi dari suku Sunda, suku Jawa, suku Minang. Wah, banyak sekali ya. Nah, anak-anak, jadi walaupun kalian berbeda-beda suku, kalian harus saling menghormati, harus saling menyayangi, dan harus mencintai kebudayaan kalian masing-masing. Setelah Ibu menjelaskan materinya, sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian harus mengerjakannya secara individu ya. Setelah kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan menjelaskan mengenai proyek lembar kerja yang akan kita lakukan. Yang pertama, kalian akan mengambil salah satu suku yang ada di Koya. Ini adalah Koya, kotak budaya. Selanjutnya, kita akan mengerjakan secara berkelompok yang akan dibagikan menjadi 8 kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Nah, sekarang masing-masing dari perwakilan kelompok diminta untuk maju ke depan mengambil salah satu gambar suku budaya di Koya. Kita akan membuatnya dengan konsep mind mapping. Nah, Ibu akan memberikan contoh cara mengerjakan proyek lembar kerjanya. Ibu mendapatkan DKI Jakarta. Nah, selanjutnya Ibu mendapatkan pembahasan mengenai makanan khas dari DKI Jakarta. Lalu Ibu akan menempelkannya di bagian tengah di kertas karton ini. Nah, coba di sini siapa yang tahu makanan khas dari DKI Jakarta? Ya, bagus, kerak telur. Apalagi? Ya, kembang goyang. Pinter. Ayo, apalagi? Ya, benar, nasi uduk. Apalagi ya? Ya, benar, laksa. Selanjutnya apa lagi? Soto. Ya, benar, soto. Apalagi yang tahu? Roti buaya. Nah, setelah Ibu memberikan contoh, kalian akan mengerjakan dan mempresentasikan hasil proyek lembar kerja kelompok kalian. Nah, pinter, kalian sudah mengerjakan dan mempresentasikan hasil mind mapping kelompok kalian. Coba kalian
ceritakan mengenai contoh sikap menghargai dan tidak menghargai keberagaman budaya yang kalian ketahui. Nah, setelah kita tadi mempelajari budaya daerah di Indonesia, apa perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian semua? Apakah senang? Alhamdulillah kalian senang. Apa saja makna yang kita bisa ambil pada pelajaran hari ini? Iya, betul sekali. Kita harus saling menghargai sesama. Tidak boleh yang namanya berantem, ya. Dan kalian pun tidak boleh mengejek, apalagi membuli teman kalian yang berbeda budaya, ya. Apakah ada hal lain yang kalian ingin ketahui lebih lanjut? Baik, kalau tidak ada, kita tutup pelajaran mengenai hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugasnya yaitu kalian melakukan wawancara dengan tetangga kalian, minimalnya 2 orang yang mempunyai suku yang berbeda-beda. Hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini, ya. Lebih baik kita berdoa sebelum pulang. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.